Halo, perkenalkan nama saya Serly Selvi Adana Tukayo. Di sini saya akan membacakan hasil kerja tugas saya. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, William F. Ogburn. Dalam teorinya, Ogburn menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar untuk unsur material terhadap unsur imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang ketiga, menurut Samuel Koenig, perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola hidup manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dan internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Yang berikut, menurut Seol Somarjan, definisi perubahan sosial menurut Seol Marjan merujuk pada perubahan lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat dan berpengaruh pada sistem soalnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai dan pola perilaku. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama, bentuk perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial secara lambat. Perubahan sosial evolusi adalah memerlukan waktu yang lama tanpa dengan merencanakan dan bergantung pada orang-orang yang berkuasa di masa tertentu. Perubahan sosial cepat atau perubahan revolusi adalah memerlukan waktu dengan cepat mengubah dasar-dasar kehidupan masyarakat dalam waktu singkat. Yang kedua, bentuk perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Yang pertama, bentuk perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang melakukan persiapan yang matang dan perencanaannya. Contoh perubahan sosial yang direncanakan adalah program keluarga berencana atau disebut KB. Yang kedua, bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang tidak memerlukan persiapan dan perencanaan. Contohnya perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah keluarga tiba-tiba mengalami kecelakaan. Yang soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Yang pertama, setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mengalami perubahan baik dengan lembut maupun dengan cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial yang secara cepat mengakibatkan disorganisasi yang sifatnya sementara sebagai proses penyelesaian diri. Yang keempat, tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan. Yang pertama, pandangan konflik. Pandangan konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Dalam pandangan konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralph Herder. Menurut Karel, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan paling berpengaruh terhadap semua perubahan sosial yang terjadi. Menurut Ralph, setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas masyarakat. Yang berikut, pandangan klasik. Dalam sosiologi, dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan. Yang ketiga, pandangan equilibrium. Equilibrium diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas kehidupan umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia. Yang berikut, pandangan modernisasi. Pandangan modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dan modernisasi tergantung dari kebijakan penguasa
bidang mana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut. Soal nomor 5, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahap pertumbuhan masyarakat modern. Jawabannya, pendapat saya tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya di Kampung Yuka. Dalam masyarakat di sekeliling lingkungan saya sangat menjaga interaksi sosial antar masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Yuka masih sangat sering mengikuti kegiatan-kegiatan kompleks seperti gotong royong, kegiatan di gereja, dan masih banyak kegiatan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.